Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 2 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru memperkuat posisi pemerintah. Keputusan Majelis Hakim MK itu katanya membuktikan bahwa memang pemerintah tidak dapat digugat ke pengadilan pidana, perdata, bahkan pengadilan tata usaha negara atau PT-UN terkait pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dia mengatakan frase dilakukan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang tidak dicantumkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun ada di pasal lain. Frase itu lalu disalin MK dan ditambahkan pada ayat 1 dan ayat 3 undang-undang tersebut. Di sisi lain, Mahfud menjelaskan ketentuan bahwa pemerintah tidak bisa digugat terkait pengelolaan keuangan penanganan pandemi COVID-19. Dia mengatakan dalam pasal 50 dan 51 KUHP yang isinya sama dengan keputusan MK, yakni dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang PPKSK atau Pencegahan dan Penanganan Krisis. Lalu ada juga di Undang-Undang Pengampunan Pajak, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang OJK. Nah, pemirsa, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review, maksud kami judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini pro keadilan? Apa dampak pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bagi upaya pemberantasan korupsi? Lalu bagaimanakah dan apa gunanya keputusan MK tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Dr. Muhammad Saiful SHM Hum dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya ini, Bung Saiful, sehat? Ya, baik, sehat. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bung, ini kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Mahfud MD, yang mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Keamanan ini, Profesor Mahfud MD, ini kan beliau mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru menguatkan posisi dan pandangan pemerintah. Nah, bagaimana respon Anda menyikapi terkait dengan hal tersebut ini, Bung Saiful? Ya, baik. Terima kasih. Para pemirsa di mana saja berada, kita jumpa kembali hari ini untuk sebuah pencerahan dan objektivitas dan semua itu adalah untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan bangsa kita. Saya kira tadi pertanyaan dari host tentang pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tentang persoalan yang dikemukakan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ini memperkuat posisi pemerintah? Saya kira yang harus kita lihat itu jawabannya adalah, atau pertanyaannya kemudian adalah memperkuat posisi pemerintah itu dalam konteks apa? Kalau dikatakan bahwa memperkuat posisi pemerintah itu dalam konteks hukum, maka saya kira ini pernyataan ini perlu dikritisi dan pernyataan ini perlu ditinjau ulang saya kira, karena pernyataan ini kekhawatiran saya jangan sampai apa yang dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD dan juga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, jangan sampai pernyataan ini justru melanggar konstitusi kita. Dalam konstitusi itu kan jelas parameternya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa negara adalah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepada kekuasaan. Nah,
kalau misalnya pernyataan tadi itu dikatakan memperkuat posisi pemerintah, ini saya bisa mengambil pernyataan ini adalah pernyataan yang aromanya itu adalah pernyataan yang negatif. Karena ini bisa dikatakan memperkuat posisi pemerintah dalam konteks bahwa pemerintah itu nanti akan semakin memperkuat otoritarianisme kekuasaan, akan semakin bertindak zalim kepada rakyatnya dengan dalih untuk kepentingan rakyat, tetapi justru itu adalah melanggar ketentuan undang-undang, terutama ketentuan konstitusi kita. Nah, ini artinya maksud saya jangan sampai pernyataan ini adalah pernyataan blunder yang itu akan semakin memperkuat eksistensi penguasa untuk semakin berbuat tidak adil kepada rakyatnya. Saya kira itu. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian, apakah keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini pro keadilan begitu? Apa kritik Anda terhadap keputusan tersebut ini, Bung Saiful? Ya, saya kira apa yang dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya jelas dalam perspektif dan pandangan saya ini jelas tidak pro keadilan, tidak memihak pada keadilan rakyat. Karena kritik saya adalah seharusnya Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah formalitas sebuah produk undang-undang yang dikeluarkan. Jadi maksud saya, apakah formalitas undang-undang atau produk undang-undang tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya, apakah ini isi undang-undang itu tidak bertentangan dengan spirit yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya itu yang harus itu yang harus dipelototi oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan justru yang diadili dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah, yaitu katanya, bisa saja itu pembenaran bagi pemerintah, karena itu dalam kondisi itikat baik. Saya kira kalau alasannya karena itikat baik ini tidak tepat, karena secara hukum, itikat baik itu kan adalah menyangkut niat dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau yang disebut dengan mens area. Mens area atau niat dari pelaku ini sebetulnya bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji formalitas undang-undang yang dikeluarkan, apakah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, ini yang harusnya diuji sebetulnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kan maksud saya ada koridor, ada aturan yang ditetapkan ketika pemerintah itu mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang kemudian itu dijadikan dalam bentuk produk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, kita lihat dulu proses awalnya. Ketika peraturan pengganti undang-undang ini dihadirkan, itu kan sudah ada parameternya, sudah ada normanya yang ditetapkan. Itu ditetapkan bahwa peraturan pengganti undang-undang itu hanya bisa dikeluarkan kalau dalam konteks negara itu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, atau sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garis miring UU angka Romawi 7 tahun 2009 itu di situ ada parameter yang telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kegentingan yang memaksa itu adalah karena ada kebutuhan yang mendesak, karena terjadinya kekosongan hukum sehingga perlu langkah-langkah hukum. Tapi kelahiran peraturan pengganti undang-undang tadi tentang kebijakan keuangan negara terkait dengan COVID-19, ini kan tidak bisa dikatakan adanya kekosongan undang-undang. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang kesehatan sudah ada, sudah memadai, undang-undang karantina itu sudah memadai. Jadi yang tidak tepat misalnya keberadaan peraturan pengganti undang-undang itu dengan alasan adanya kegentingan yang memaksa. Jadi sekali lagi kritik saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini sudah terlalu jauh ranah lingkup pertimbangan hukum yang dikeluarkan. Seharusnya bukan pertimbangan mens area atau karena etikat baik, tetapi ya sekali lagi pertimbangannya itu karena prosedur formil. Apakah undang-undang itu yang dikeluarkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Ini nanti akan kita lihat di mana pertentangannya itu. Demikian, Dokter.
Baik, lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah pemerintah ini memiliki kekebalan hukum yang luar biasa, di mana negara ini tidak bisa digugat di dalam hal penggunaan anggaran COVID? Apa ini catatan Anda terkait dengan hal tersebut ini, Bung Saiful? Ya, nah ini inti pertanyaannya terkait dengan jawaban saya sebelumnya. Jadi ini akan menjadi presiden bagi pemerintah, akan terjadi yang namanya privilege hukum atau kekebalan hukum dengan alasan ini adalah dalam keadaan kegentingan yang luar biasa. Nah, catatan saya jangan sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi presiden intervensi politik bagi negara untuk menjustifikasi kebijakannya itu dalam hal melakukan penyimpangan kebijakan negara. Penyimpangan dalam hal apa? Misalnya penyimpangan dalam ini yang menjadi persoalan sebetulnya, ini catatan saya, sehingga dengan justifikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tadi itu, ini akan menjadi image pemerintah itu menjadi semacam kebijakan politik, seolah-olah pemerintah itu akan berlindung di balik aturan hukum tertentu untuk menganulir kebijakannya dengan alasan itu terjadi kekebalan hukum. Artinya kesimpulan saya, nah nanti pemerintah itu akan bertindak tidak adil, bertindak zolim kepada rakyatnya dengan mengatasnamakan hukum. Saya kira. Ya, baik Bung. Lantas kemudian ini apa dampak dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bagi upaya untuk pemberantasan korupsi di negeri kita ini? Ya inilah yang akan menjadi presiden atau yang menjadi kekhawatiran semua orang atau kekhawatiran pada banyak orang. Ini nanti akan menjadi justifikasi atau akan menjadi legitimasi bagi pejabat negara itu untuk melakukan tindakan penyalahgunaan keuangan negara atau alias korupsi. Karena mereka itu menganggap bahwa ini kan saya dilindungi oleh undang-undang. Kami pemerintah itu dilindungi undang-undang, maka kami pemerintah itu bisa berbuat apa saja terkait dengan penggunaan keuangan negara karena ini dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Karena dalam keadaan COVID-19. Nah ini akan memperparah, akan membuka ruang bagi pejabat publik itu untuk melakukan tindakan korupsi, dalam hal ini melakukan penyalahgunaan keuangan negara. Padahal pada saat ini bukan itu yang menjadi persoalan problematiknya. Persoalan problematiknya itu adalah rakyat ini sekarang kan membutuhkan bagaimana riayah, membutuhkan bagaimana pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Tetapi jangan justru pemerintah itu di tengah rakyat itu mengalami penderitaan, di tengah rakyat itu mengalami musibah, kemudian menjadikan jalan untuk itu melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan negara yang justru untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kepentingan pribadi atau kelompok. Ini menjadi persoalan. Ini catatan saya terkait dengan dampak dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Demikian. Baik Bung, lantas kemudian ini kalau kita mencermati terkait dengan hal tersebut, ini menurut Anda apa guna dan posisi keputusan MK tersebut ini? Ya jelas. Ya kalau kita kembalikan lagi dari jawaban saya awal, nah kegunaan dan posisi putusan Mahkamah Konstitusi ini ya jelas menurut saya ya tanda kutip ya tidak ada gunanya. Karena keputusan hukum sebuah pengadilan di dalam negara hukum, ya katakanlah Mahkamah Konstitusi, putusan hukumnya kan itu harus netral. Putusan hukumnya itu kan harus objektif. Putusan hukumnya kan itu harus memihak kepada keadilan. Putusan hukumnya itu kan harus memihak aspirasi rakyat yang bersandarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau putusan Mahkamah Konstitusi ini yang terjadi, itu yang justru menganulir tindakan-tindakan pemerintah, yang kemudian tindakan pemerintah itu menjustifikasi tindakannya untuk semakin berbuat zolim atau melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan negara, ya maka ya sangat tidak berguna putusan Mahkamah Konstitusi yang padahal menurut saya harusnya putusan Mahkamah Konstitusi kan itu harusnya netral,
harus tidak memihak pada kepentingan pemerintah atau kepentingan kekuasaan, tetapi harus netral. Apapun motivasinya ya harus merujuk karena itu adalah untuk kepentingan hukum masyarakat. Itu. Demikian. Baik, terakhir ini Bung Saiful ini, menurut Anda ini, apakah di dalam konteks anggaran COVID-19 ini pemerintah anti dengan penegakan hukum dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan? Apakah seperti itu atau bagaimana ini penjelasannya ini? Ya, saya kira kalau kita melihat banyak pernyataan dari tokoh-tokoh bangsa, termasuk Bapak Amin Rais sebagai tokoh bangsa. Nah, kalau kita melihat statement atau pernyataan beliau, ini jelas bahwa konteks penggunaan anggaran COVID-19, apalagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang justru melegitimasi atau membenarkan atau menjustifikasi tindakan-tindakan pemerintah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran dengan dalih atau dengan alasan karena kegentingan memaksa, ya jelas ini pasti dimaknakan semua orang, siapapun yang punya logika sehat, pasti akan menyatakan bahwa ini merupakan satu tindakan-tindakan, ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan bagi pemerintah. Saya kira ini kan tidak boleh dibiarkan, ini kan tidak boleh dibenarkan, apalagi kalau kita melihat dengan berdasarkan kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan kepada hukum bukan kepada kekuasaan. Ya, jelas ini ada penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan negara Indonesia itu dan kewajiban pemerintah itu adalah memajukan kesejahteraan umum, ya, bukan karena memajukan kesejahteraan kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang saya katakan bahwa bisa dikatakan bahwa ada kecurigaan, ada kesan bahwa pemerintah itu anti dengan penegak hukum. Inilah persoalannya. Kalau sistem pemerintahan kita saat ini adalah sistem pemerintahan itu yang pola kerjanya yang didasarkan kepada mekanisme demokrasi yang kemudian memelihara oligarki politik. Inilah yang persoalannya. Sehingga konteks pemerintahan itu banyak dikendalikan secara sepihak untuk kepentingan para oligarki politik, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, inilah yang menjadi garis bawah dari saya, menjadi catatan penting. Makanya kalau kita belajar kepada sistem pemerintahan yang didasarkan kepada Islam, yang kalau ini maksud saya kita melihat pada sudut pandang Islam, dalam sistem pemerintahan Islam itu kepala negara, ya katakanlah itu khalifah yang dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, itu tidak anti kritik. Jadi ketika kepala negara ini dalam sistem pemerintahan Islam, katakanlah dia itu adalah khalifah, Amirul Mukminin atau sultan, itu melanggar dari pakem ketatanegaraan yang berdasarkan pada syariat Islam, maka rakyat itu bisa mengkritik pemimpin itu, bisa mengkritik kepala negara itu lewat mekanisme misalnya majelis ummah yang dibuat, atau dalam bentuk aspirasi lain itu yang disediakan oleh negara. Jadi saya kira ya kalau kita lihat bagaimana sistem pemerintahan dulu yang dicontohkan oleh para sahabat, ya mereka itu tidak ada yang anti kritik. Bahkan ya ini sedikit saya sampaikan lagi sebagai terakhir, ya Umar bin Khattab itu ketika beliau dilantik sebagai kepala negara, beliau itu menyatakan dalam kata-kata pelantikan, demi Allah ketika dalam pemerintahanku ini ada yang menurut kalian itu salah, melanggar dari hukum syariah, melanggar hukum-hukum Allah, maka luruskanlah kalau ada yang keliru dari saya. Itu saya kira bagaimana kata-kata pelantikan dari kata-kata pelantikan Umar bin Khattab ketika beliau dilantik sebagai kepala negara. Ini dan saya kira ini yang membedakan bagaimana kalau kita membedakan sistem pemerintahan Islam dulu, ya bagaimana kepala negara itu betul-betul punya komitmen, punya kewajiban untuk meriayah rakyatnya, dan ini mereka betul-betul mengedepankan kepemimpinannya itu amanah karena berdasarkan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Baik, Bung Saiful, masa ini luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya dan juga terima kasih atas kesempatan waktunya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama.
Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Pemirsa, akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.